Selamat pagi pemirsa, masyarakat tentu mengapresiasi, menghargai atau bahkan kagum terhadap aparat Polda Metro Jaya. Terkhusus ketika penyidik meminta keterangan mantan Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Apresiasi diberikan karena melihat keseriusan dan keberanian penyidik untuk meminta keterangan dari siapapun yang diduga terlibat dalam kasus judi online. Tanpa pandang bulu dan anggapan pisau yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dalam kasus judol, pemeriksaan merambah jajaran atas. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 24 Desember 2024 dengan tema Berantas Judol dari Pucuk hingga Akar. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215339900. Pagi hari ini pemirsa telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Selamat pagi, Bang Elman. Pagi, Mbak Eva. Apa kabar, baik, Bang Elman? Baik. Baik, ya nanti kita akan bahas lagi terkait judul. Ini sebetulnya sudah beberapa kali kita bahas di editorial Media Indonesia. Nanti kita akan bahas tema hari ini pemirsa dalam berantas judul dari pucuk hingga akar. Ini maksudnya apa, Bang Elman? Apakah selama ini hanya fokus ke akar, tetapi lupa bahas ke pucuk, atau sampai mengungkap ke pucuk? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Jangan sampai juga ketidakadilan hadir di kasus judol ya, Bang Elman. Berantas judol dari pucuk hingga akar, jangan sampai cuma akarnya saja, Bang Elman. Pucuknya tidak tersentuh, karena kalau pucuknya tidak tersentuh, akar itu akan terus tumbuh, Bang Elman. Ya, sekarang ini sebetulnya ya, Mbak Eva ya, masyarakat sebetulnya mulai bertanya-tanya, seriuskah pemerintah memberantas judi online ini? Itu pertanyaan masyarakat sekarang. Ya, pertanyaan kita semua, ya, Bang Elman. Ya, masyarakat sekarang itu pertanyaannya. Ya. Serius nggak? Bahkan juga mungkin pertanyaan ini mereka jawab sekarang kan, mungkin walaupun tidak diucapkan, mungkin iya, mungkin tidak gitu kan. Jadi ini apa? Karena setelah sekian lama kan sudah tersangka 26 orang. Ya kan? Dan masyarakat menganggap orang-orang tersangka ini hanya kelas-kelas teri, papan bawah. Pokoknya ini di editorialnya kita bilang apa? Keset kaki ya. Kelas keset kaki. Kelas keset kaki itu kan. Itu rendahnya mereka sebetulnya. Jadi bukan mereka penentu. Anda bisa bayangkan, masuk akal nggak? Yang 26 orang ini ternyata membuat kita bangsa ini kehilangan 900 triliun. 2024 ini transaksi yang terjadi dalam judi online ini 900 triliun. Itu data PPATK. Data PPATK. Bayangkan, APBN kita aja hanya 3.300 triliun. Dari itu terpakai untuk judi online 900 triliun. Jadi saya nggak tahu bagaimana pemerintah melihat angka-angka ini. Dan yang korban berapa? 11 juta. 11 juta. Dan meningkatnya signifikan sekali, Bang Elman, dari tahun 2019 itu 1,3 juta, kemudian 2020 2,5 juta, dan sekarang 11 juta, Bang Elman. Jadi dari sini, di antara 11 juta ini, 970.000 itu TNI Polri loh. Jadi memang ini udah masif ini, sudah merusak ini judi online ini. Tapi masyarakat melihat kok tenang-tenang saja ya. Artinya hanya seolah-olah masyarakat melihat ini sepertinya pencitraan aja ini. Ada gimmick-gimmick gitu loh. Jangan sampai gimmick ya, Bang Elman, tetapi dari pihak kepolisian, penyidik juga terus mengumpulkan informasi, kemudian keterangan para saksi, termasuk juga mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Apakah ini juga memberikan optimisme bagi publik? Pemerintah ini serius loh, Bang Elman, bukan cuma pencitraan. Ya kalau mungkin itu yang kita katakan kan. Masyarakat belum melihat ini sebagai keseriusan. Karena sampai hari ini buktinya hanya 26 orang itu yang ecek-ecek itu yang tersangka kan. Nah, pertanyaannya kan, siapa sebetulnya otak di belakang daripada mereka ini? Aktor intelektualnya. Siapa sebetulnya? Masa nggak ada? Siapa? Dirigennya siapa ini? Siapa yang ngatur ini? Dan sebetulnya ini
apakah katakanlah hanya di Komdigi atau ada instansi lain? Kan gitu kan. Nah, sebetulnya kan kalau kita baca-baca dari pernyataan, kita dengar juga ada pernyataan pemerintah, semua instansi pemerintah sudah bersatu padu. Dan ada dalam satu tim untuk sama-sama mau memberantas judi online ini. Artinya kan sebetulnya kan sudah kompak ini secara teori kan. Ada Satgas, ada DES, secara infrastruktur sudah lengkap Bang Elman? Sudah kompak, sudah terlihat sudah gagah ini tim ini kan. Tapi faktanya justru pemain judi online ini makin hari makin bertambah kan. Semakin menggurita, Bang Elman. Tadi kita katakan transaksi yang berputar di judi online ini kan makin meningkat. Sekarang 900 triliun. Mungkin tahun 2025 mungkin sudah menjadi 1.500 triliun. Nah, kalau tidak dihentikan. Baik. Itu persoalannya. Pertanyaan besarnya adalah pemerintah serius nggak? Pemerintah serius atau enggak berantas judol dari pucuk hingga akar? Kita akan bahas lagi pemirsa. Adalah tema editorial Media Indonesia hari ini. Berantas judol dari pucuk hingga akar. Berantas judol dari pucuk hingga akar. Masyarakat tentu mengapresiasi, menghargai atau bahkan kagum terhadap aparat Polda Metro Jaya, terkhusus ketika penyidik meminta keterangan mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Apresiasi itu diberikan karena melihat keseriusan dan keberanian penyidik untuk meminta keterangan dari siapapun yang diduga terlibat dalam judi online atau judol, tanpa pandang bulu dan anggapan pisau yang tajam ke bawah. Dalam kasus judol, pemeriksaan pun merambah jajaran atas. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan. Budi Ari diperiksa terkait dengan terbongkarnya jaringan orang dalam di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital, dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, yang diduga melindungi judol. Mereka ini diduga bak pagar makan tanaman. Mereka yang mestinya menjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol diduga justru merawat situs tersebut. Tentunya dengan imbal balik uang dari para bandar. Pemeriksaan terhadap Budi Ari selaku mantan Menkominfo itu berlangsung sekitar 6 jam. Budi Ari dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkut paut dengan pasal suap hingga gratifikasi seperti penjelasan pihak kepolisian. Sementara itu, Budi Ari merasa hanya dimintai keterangan selaku saksi selama sekitar 2 jam. Itu pun, kata dia, hanya berisi diskusi terkait dengan pemberantasan judi online. Terlepas dari perbedaan penjelasan itu, publik tentu tidak mengharapkan perang terhadap judi online hanya untuk pencitraan. Apalagi sekadar gimmick, jangan sampai sekadar panas di awal, namun berdamai kemudian. Apalagi pemerintah sebenarnya sudah memiliki infrastruktur lengkap untuk menghabisi praktik ilegal itu, mulai dari pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online yang disusul dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online. Di dalamnya juga sudah berkumpul beragam kementerian dan lembaga yang mengaku bergumul langsung dengan perkara judi online. Mestinya, judol bukan perkara yang susah untuk dimusnahkan. Namun fakta berbicara sebaliknya. Kian kemari, aktivitas judol justru terus menggurita, baik dari segi jumlah pemain maupun dari sisi uang yang berputar. Bila pada 2019 baru ada 1,3 juta warga terpapar judol, pada 2020 sudah menjadi 2,5 juta orang. Kini sudah 11 juta orang mencandu dengan judol. Adapun dari sisi uang yang berputar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut perputaran uang judol pada tahun ini sudah mencapai 900 triliun rupiah. Padahal pada 2017 lalu baru di angka 2,1 triliun rupiah. Para penggerak judol bahkan mulai mengiming-imingi beragam kemudahan agar orang terpikat judol, diantaranya dengan menurunkan uang yang bisa dipakai judi dari jutaan rupiah menjadi hanya 10.000 rupiah. Sungguh,
Sebuah ironi dikala pemerintah terus memekikkan perang terhadap judol, jumlah pemain justru terus meningkat. Bisa jadi masyarakat yang menjadi pemain sudah tidak peduli atau ketakutan lagi dengan seruan pemerintah. Sehingga tidak ada kalimat lain, pemerintah harus hadir secara nyata dan tegas. Jangan hanya berani menyatakan memerangi judi sampai ke akar-akarnya, tetapi lalai untuk menyikat aktor intelektualnya. Tegas ketika menyikat pemain dan bandar kelas keset kaki, tetapi setengah hati saat berhadapan dengan para backingnya. Sebab memangkas akar hanya akan memunculkan akar baru sepanjang otaknya masih beroperasi. Publik tentu tetap berharap kepada langkah aparat penyidik kepolisian. Jangan ragu, apalagi sampai masuk angin melawan terpaan perlawanan para bandar judol. Apalagi mereka telah mulai memilah kasus judol dari sisi pidana dan juga tindak pidana korupsi. Sehingga penyidik tentu bisa mengikuti pergerakan uang dari judi tersebut atau yang dikenal dengan prinsip follow the money untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang dari judol. Masyarakat yakin negara beserta seluruh instrumen dan perlengkapannya pasti bisa melakukan itu. Kuncinya adalah penegak hukum jangan cuma mengandalkan tekad. Aparat juga mesti berani melakukan aksi dengan keteguhan hati dalam memberantas judi online dari pucuk tertinggi hingga ke akar-akar paling bawah. Pemirsa, kami jeda dulu. Kami ingatkan pemirsa Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Elman, terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini adalah berantas judol dari pucuk hingga akar. Menjadi masih tanda tanya publik, apakah betul Bang Elman pucuk aktor intelektual betul-betul bisa tersentuh? Karena kan ada kekhawatiran seperti pisau ya Bang Elman, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Iya, kalau melihat uang yang beredar itu kan nikmat kan, 900 triliun. Jadi seperti kita uraikan tadi kan, berarti kan papan bawah ini kan tentunya kan pelaku kan. Tentunya pucuknya kan ada kan. Nah pertanyaannya, seperti yang katakan Mbak Eva tadi, mungkin nggak pucuknya bisa ditebaskan gitu kan. Ya kalau melihat perkembangan dari waktu ke waktu pemberantasan judi online ini, sepertinya itu rasa-rasanya orang nggak percaya bahwa pucuknya itu bisa ditebas. Jadi ini mungkin paling-paling yang akan ditebas ini kan setingkat di atas mereka ini, ya kan? Karena walaupun sebetulnya kan uang ini kan beredar di pucuknya kan. Karena yang di bawah ini kan hanya ya tetesannya aja ini kan. Tapi kalau 900 triliun itu udah pasti yang besar itu kan di pucuknya. Nah, pucuknya ini kan ini pasti juga tidak bodoh. Dia pasti akan menebar uang ini kemana yang bisa membuat permainan ini tetap tidak terendus kan. Ini kan artinya kan masyarakat udah tahu ini judi online. Tapi kan masyarakat sebetulnya kan tidak mudah untuk mengendus ini. Walaupun masyarakat sebetulnya kan tidak percaya kalau ini hanya dilakukan oleh pegawai rendahan ini. Jadi masyarakat sekarang itu kan sebetulnya mereka sudah menuduh. Ini pasti pelakunya si A, si B, si C, si D. Mereka ini pasti dapat nih katanya kan. Kan nggak mungkin 900 triliun itu kan tidak tersebar kemana-mana. Nah ini yang sebetulnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum.
Kemana ini sebaran uang ini? Bisa follow the money kan, Bang Elman seharusnya? Ya, sebetulnya kan kalau teorinya kan gampang. Ke 26 orang ini kan pasti bisa bersuara. Kan begitu kan? Uang ini sebetulnya kalian store kemana? Kan gitu. Kau berhubungan dengan siapa? Dan siapa yang menempatkan kau di sini? Siapa yang selalu kau ajak berkomunikasi? Dan siapa yang sering menelepon kau? Kan gitu. Ketika kau menutup situs ini, siapa yang meminta dibuka? Kan begitu. Itu kan sebenarnya kan itu kan mudah. Ya. Dan itu semua gampang. Secara teori gampang, Bang. Kenapa apa? secara praktik sulit sekali? Apa susahnya secara teori kan? Tinggal mau nggak mereka, rela nggak mereka kehilangan uang yang sebesar ini? Ini kan kenikmatan yang nggak mudah didapat ini. Jadi ini masalah ada yang untung, ada yang diuntungkan dalam kasus ini sehingga susah sekali, Bang Elman? Ya pastilah, ya Pak. Yang diuntungkan itu, kalau yang diuntungkan itu model-model seperti kita berdua, itu gampang ditebas. Tapi kalau yang diuntungkan ini orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuatan, wah itu yang sulit menebasnya. Ya. Bagaimana bisa menebas orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekuatan? Wah itu kan apalagi kalau dia punya power dan punya power juga di politik. Gitu. Wah baik. ini. Nah itu adalah harapan publik supaya pihak kepolisian berani menebas ya, Bang Elman, sampai ke pucuknya. Kita akan bahas tema editorial hari ini. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi, Pak Khairul Anam. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat, Pak Anam. Di studio ada Eva dan Bang Elman. Pak Anam, publik menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian untuk memberantas judi online sebagai kejahatan siber dari pucuk hingga akar. Bagaimana kemudian Kompolnas mengawasi kepolisian dalam pengungkapan kasus judul pemberantasan judul secara menyeluruh ini? Iya, kami memberikan atensi terus-menerus ini. Soalnya kalau judul ini nggak mungkin bisa kita lakukan sekali pengawasan atau sekali monitoring ya. Nah ini karena ini karakter dasarnya memang banyak lini yang harus diselesaikan. Saya setuju yang pertama memang soal penegakan hukum yang tuntas. Penegakan hukum ini tidak hanya soal follow the money, tapi juga ID address-nya juga ada, ya kan. Terus operator lapangannya juga sudah ada. Makanya ini harus dibongkar dari pucuk sampai akar. Kami setuju itu. Yang kedua, yang nggak kalah penting itu beberapa alasan yang disampaikan kepada kami maupun kepada publik adalah ada link yang sampai ke luar negeri. Lah, link ke luar negeri itu sebenarnya sederhana kok. Kalau dia di wilayah ASEAN ya, Asia Tenggara, itu kita punya kesepakatan soal MLA, Mutual Legal Assistance. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan kalau memang serius untuk membongkar judul ini. Nah, yang ketiga, di luar konteks penegakan hukum, di luar konteks kerjasama antar negara, juga harus kerjasama berbagai pihak, ya khususnya misalnya para pegawai negara, pemerintah, anggota polisi, anggota TNI, PNS itu ya harus dicek secara berkala HP-nya, misalkan apakah dia terlibat dalam judul ataukah tidak. Kalau terlibat, ya kasih sanksi. Nah ini beberapa kali kami turun ke Polda-Polda, itu selalu kami tanyakan, misalnya begitu, dalam konteks pencegahan. Karena judul tidak hanya melibatkan, kalau dalam konteks kepolisian, judul itu tidak hanya polisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum, penelusuran, tapi juga memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat di dalam konteks judul ini. Dan itu harus diperiksa secara berkala HP-nya. Nah ini ya TNI, ya PNS itu harus dicek atau ASN ya. Karena faktanya mereka juga ikut-ikutan dalam komunitas ini. Nah yang nggak kalah penting juga soal pendidikan bagi masyarakat. Ya, dinas pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat juga mengingatkan bahwa judul ini ya berbahaya bagi kita semua dan banyak kasusnya.
Tapi lepas dari semua itu, karena ini negara harus hadir, salah satu yang ditunggu dan kami setuju, salah satu yang ditunggu adalah penegakan hukum mulai dari pucuk sampai akar gitu. Ya. Mulai dari yang membuat akun, yang memanfaatkan akun sampai memanfaatkan maninya, uangnya. Ya, Pak Anam, sebetulnya tadi dari keterangan Anda instrumennya sudah lengkap ya. Kemudian berbagai metode dari follow the money sampai mutual legal assistance sebetulnya sudah jelas, sudah bisa dilakukan. Tapi kok seperti susah sekali. Ini analisis dari Kompolnas, kendalanya di mana? Memang aktor utamanya memang harus ditangkap, aktor utamanya memang harus dikejar, karena ini kecepatan mereka juga untuk menumbuh kembangkan situs-situs online juga cepat. Jadi setelah misalnya di take down, ya nggak sampai seminggu muncul lagi, nggak take down sampai seminggu muncul lagi. Nah itu tantangannya memang ya siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu, nah itu bisa sebenarnya secara teknologi juga bisa dilacak, gitu. Lah kalau enggak kan kayak kejar-kejaran, kita menumbangkan misalnya dalam 1 bulan 500 situs, tapi bulan berikutnya juga tumbuh lagi 500 lagi, lah itu nggak kelar-kelar. Oleh karenanya kami setuju ya penuntasannya memang dari pucuk sampai akar, termasuk juga pemiliknya. Gitu. Pemilik siapa sih yang punya teknologi yang memungkinkan untuk terus-menerus membuat situs ini. Baik, aktor utama harus dikejar. Pak Anam sampaikan bahwa mereka bergerak cepat. Tentu penegak hukum juga harus bergerak cepat nih. Pak Anam, bagaimana juga memastikan polisi bergerak cepat dan tidak ragu memberantas judul, utamanya dari pucuknya sampai akar? Iya. Dan ini yang kita tunggu sebenarnya, Komdigi sama kepolisian bekerja sama secara komprehensif. Karena kan Komdigi kan bisa melakukan pencegahan sebenarnya. Kalau ada situs-situs yang kayak begitu langsung aja di take down misalnya begitu. Ya polisi yang bisa menelusurin penegakan hukumnya karena kewenangannya di kepolisian. Nah kerjasama ini kalau ini komprehensif ya saya kira angka judul akan menurun drastis. Ya minimal inilah situs-situsnya bisa di take down terus tidak tumbuh kembang lagi. Gitu. Di samping memang soal penegakan hukumnya ke akar-akarnya, ke pucuk sampai ke akar itu kan dalam konteks judul ini termasuk kepala pemilik gitu. Jangan-jangan wajahnya hanya operator, walaupun kesannya itu pucuknya tapi operator untuk penerima uangnya misalnya. Tapi pemiliknya belum tentu dia. Lah itu follow the money bisa menjelaskan itu. Nah, ini kan memang dipecah banyak sekali ya. Misalnya dapat duit 1 triliun dipecahnya bisa sampai 1.000 account. Ya ditelusurin terus gitu follow money-nya. Nah, secara teknis ada tantangan kayak begitu. Baik, penegakan hukum ini menjadi hal yang harus kita dukung bersama. Tetapi ada juga tadi poin Anda sampaikan Pak Anam bagaimana juga mengevaluasi karena ada PPATK yang mengungkap 97.000 anggota TNI dan Polri terlibat judol. Evaluasi dari Kompolnas terkait hal ini singkat saja. Iya, beberapa kali kami interaksi dengan Mabes maupun dengan Polda. Ya, kami meminta jangan pernah lelah untuk tetap mengecek HP-nya masing-masing anggota. Ya, kalau ada anggota yang terlibat judol, kasih sanksi. Gitu. Lah sanksinya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Karena kalau tidak, ya terus-menerus situs online itu akan tumbuh kembang. Gitu. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Khairul Anam sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, tadi disampaikan oleh Pak Anam bahwa Kompolnas juga menaruh atensi bagi penegakan hukum bukan cuma akar, tapi juga pucuknya. Ya, menarik sebetulnya ya. Tapi kalau hanya atensi kan, jangankan Pak Anam, 270 juta penduduk juga sekarang punya atensi. Karena yang korban rakyat. Udah berapa banyak yang bunuh diri. Istri membunuh suami,
bunuh diri satu rumah tangga, berapa banyak contoh-contoh ini kan. Jadi ini sebetulnya tidak lagi bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang biasa-biasa. Ini memang harus betul-betul super luar biasa. Extraordinary ya. Harus. Untuk Kalau enggak gini, kalau kita hanya berpatok kepada ini harus ditelusuri ya kalau hanya sekedar begitu ya udah pasti judi online ini akan berkembang terus ini. Kan buktinya kan berkembang kan. Dari tahun 2020 misalnya 2019, 2020, ya, itu kan hanya 2,5 juta. Betul, 2020. Sekarang sudah 11 juta. 11 juta. Jadi ini soal besar. Gitu. Ini soal besar, harus dihadapi juga dengan langkah-langkah yang besar ya. Luar biasa. Luar biasa. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, dan Bang Elman, kita akan dengar pendapat penelpon pemirsa Metro TV terkait dengan tema Editorial Media Indonesia hari ini Selasa 24 Desember 2024. Langsung saja kita sapa yang pertama Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bu Eva Ondo dan Bang Elman. Iya, silakan. Selamat pagi, Pak Ondo. Iya, saya mohon ini kalau mau memberantas itu jangan digunakan undang-undang ITE saja. Saya kira bisa dicari tahu itu bisa masuk kepada undang-undang TPPU atau undang-undang korupsi. Ini korbannya udah 11 jutaan. Semakin banyak janda nanti di negara kita ini, ya, gara-gara jodol. Sudah ada DES, sudah ada Satgas, tapi kok perkembangan penangkapannya hanya segitu-gitu saja, dan jumlah uang yang beredar untuk judol itu tapi makin meningkat juga sampai 900T. Logika rendah saya, Bung Elman, berpikir itu ada pegawai yang tidak lolos tes masuk tetapi kerja juga di tempat itu. Pasti ada yang memasukkan itu karena dia mungkin ahli di bidang IT. Dia malah yang harusnya men-take down dan dia yang mengawal. Cari tahu itu siapa yang memaksa dia, yang meminta dia untuk bisa bekerja di situ. Saya berharap dari 10 pegawai Komdigi yang tertangkap itu, ada satu yang mau menjadi GC, Justice Collaborator. Saya kira dengan demikian nanti akan bisa lebih terbuka lagi. Polisi juga yang sudah memeriksa Mr. Budiari, ya jangan cuma basa-basi, harus tuntas. Usut itu, bila ada penerimaan atau janji penerimaan hadiah yang dinyatakan oleh Baris Krim tersebut, biar bisa uang rakyat yang yang beredar 900T itu cukup sampai sekian saja, jangan sampai bertambah lagi. Ayo Satgas, DES, jangan sampai cuma nama doang, bekerja dengan keras. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Novel dari Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, pagi, pertama saya ingin apresiasi rumah saya karena masalah judul ini betul-betul hal serius ya menurut saya, kecurangan yang luar biasa. Nah, tapi saya mencoba melihat dari sisi lain, yaitu sebab dan akibatnya. Apa sih sebab dan akibatnya? Pertama adalah mandulnya hukum di negara kita. Kenapa bisa mandul hukum itu?
Pertama ya penegak hukumnya. Siapa penegak hukum menurut undang-undang? Pertama adalah hakim, jaksa, polisi, pengacara. Yang notabene saya sebagai pengacara juga. Inilah yang membuat hancur daripada semua. Kenapa demikian? Yang kedua adalah politisi. Hukum kita sudah betul-betul terintimidasi oleh politisi. Coba kita lihat kasus apapun kalau sudah di dalamnya ada politisi ya akhirnya ragu-ragu penegak hukum juga. Takut kehilangan jabatan, takut dimutasi dan sebagainya. Jadi saran saya ini kembali sebetulnya kepada Pak Prabowo. Kalau Prabowo betul-betul punya atensi tentang ini, segera untuk melakukan pengawasan ketat kepada para penegak hukum dan untuk memberi pengertian kepada para praktisi hukum, juga termasuk kepada politisi-politisi. Jangan terlalu ikut-ikut di dalam masalah hukum. Ini masalahnya di situ semua. Menurut saya, kenapa hukum tidak bisa berjalan? Ya karena itu tadi intervensi kekuasaan, yang notabene juga sebetulnya muaranya adalah partai politik. Baik. Terima kasih Pak Novel dari Jakarta. Sebelumnya juga ada Pak Ondo Silitongan dari Bekasi, Jawa Barat. Bang Elman penelpon berharap penegakan hukumnya betul-betul bisa clear. Bahkan tadi Pak Ondo sampaikan seharusnya bisa dijerat dengan undang-undang korupsi dan juga TPPU-nya nih. Bang Elman termasuk juga bagaimana mengungkap dari keterangan pihak-pihak yang diharapkan bisa menjadi justice kolaborator, Bang Elman. Ya memang kalau kita kaitkan dengan apa yang katakan Pak Anom tadi ya dari Kompolnas. Pak Anam ya? Nah, Pak Anam, ya kan? Beliau kan bilang memang persoalannya kan ini kan aktor utamanya itu kan di luar negeri kan gitu kan. Sekarang sebetulnya masyarakat kan udahlah, masyarakat tidak menuntut mengejar yang di luar negeri. Tertibkan aja. Yang di dalam negeri? Dalam negeri. Baik. Kan dalam negeri kan pasti otak-otaknya kan ada di dalam negeri juga. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh terkait dengan hal ini ya Bang Elman. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Bang Elman, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, kita juga sempat bahas soal seperti membahas di luar negeri begitu ya Bang Elman, karena ada juga statement bahwa tantangannya karena server judul berada di luar negeri, kemudian juga berkaitan dengan jaringan luar negeri. Publik menilai ini seperti jadi alasan saja, Bang Elman. Ya, masyarakat sebetulnya udahlah, tidak terlalu banyak menuntut untuk mengejar server yang di luar negeri. Itu udahlah. Kalau bisa dikejar, kejar. Tapi yang dituntut masyarakat adalah pucuk yang ada di dalam negeri. Itu. Masa nggak ada sih? Ya kan? Masa yang hanya 26 orang ini, ya kan? Masa pucuknya di situ, pelakunya pucuknya di situ kan? Kalau yang itu kan, mestinya kan kalau hanya 26 orang ini, ketika mereka sudah ditangkap, berhenti dong. Kan ini kan enggak. Berarti kan dalam negeri itu kan ada pucuknya. Ada pelaku utamanya. Ada aktor intelektualnya. Ada aktor intelektualnya. Mana mungkin 900 triliun itu tidak berputar sendiri. Tidak berputar sendiri, ya? nggak mungkin. Jadi ini kan pertanyaannya kan mau nggak pemerintah untuk memberantas pucuk-pucuk yang ada dalam negeri. Itu kan nggak sulit, Eva. Jadi ini soal kemauan, Bang Elman. Soal kemauan dan artinya kan gini. Dan mereka juga bisa menandai kok. Nggak yakin saya kalau penegak hukum tidak tahu ini kemana ini. Nggak mungkin 900 triliun itu mereka tidak, walaupun 900 triliun sesungguhnya kan enggak. Tapi di antara 900 triliun itu kan mereka udah tahu kemana tuh mengalir. Jangan-jangan juga dia juga dapat kan gitu kan. Ini kan diingatkan oleh editor ini kan, jangan-jangan juga mereka menjadi pagar makan tanaman. Dia ditugaskan untuk memberantas, tapi dia juga termasuk yang menikmati. Ini soal besar. Jadi kalau misalnya hanya judi online itu hanya dibicarakan secara omon-omon, dari mulut ke mulut, dari diskusi ke diskusi, talk show, pidato, pernyataan, terus tiba-tiba mungkin habis tahun baru
panggil lagi, ada seseorang gitu kan, heboh, udah lupakan. Habis lagi, panggil lagi, jangan-jangan ini, itu tadi, di dalam aturan diingatkan, jangan hanya gimmick, jangan hanya pencitraan. Ini sekarang tuduhan masyarakat sekarang ini, mereka ini hanya pencitraan, hanya gimmick. Serius? Rasanya masyarakat belum sampai kepada kesimpulan apa, tapi lebih condong tidak serius, gitu kan? Kita tidak menuduh, tapi inilah sebetulnya pertanyaan kepada pemerintah. Itu harus dibuktikan untuk menjawab keraguan publik ya, Bang Elman. Pertanyaannya kan dari waktu ke waktu kan uang yang beredar makin bertambah. Dari waktu ke waktu pemain judi online juga makin bertambah. Loh, pertanyaannya di mana keseriusan pemerintah? Baik, soal keseriusan, kemauan, satu lagi, keberanian, Bang Elman, singkat saja. Ya, kalau keberanian kan biasanya akan hilang ketika di situ ada uang. Nanti aja. Karena uang inilah yang membuat mereka tidak berani. Uang ini juga membuat mereka tidak ada kemauan. Uang ini juga membuat mereka selalu hanya omong-omong. Jadi dari waktu ke waktu, omong-omong, coba. Sampai hari ini hanya 26. Dan sampai di situ aja nih. Sampai di bawah doang, akar-akar saja ya Bang Elman? Saya khawatir di sana itu, di lembaga penegak hukum itu tidak berkembang ini. Paling-paling mungkin mereka kan bagaimana caranya ya, supaya masyarakat jangan terlalu serius memikirkan judi online ini. Tapi dari waktu itu kan korbannya kan nggak bisa ditutup-tutupi. Iya, kita harapkan keseriusan, keberanian. Pemerintah masih sayang kepada rakyat. Kalau pemerintah sayang kepada rakyat, tutup, berantas judi online ini sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya, dan jangan lupa sentuh pucuknya ya Bang Elman. Basmi semuanya secara menyeluruh. Memang pertanyaannya bukan akar-akarnya, pucuk-pucuknya. Pucuk-pucuknya. Baik, kita nantikan bagaimana penegakan hukum untuk pucuk-pucuknya. Pucuk-pucuknya. Baik, terima kasih Bang Elman sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, masyarakat yakin negara beserta seluruh instrumen dan perlengkapannya pasti bisa melakukan itu. Kuncinya adalah penegakan hukum, jangan cuma mengandalkan tekad. Aparat juga mesti berani melakukan aksi dengan keteguhan hati dalam memberantas judi online dari pucuk tertinggi hingga ke akar-akarnya paling bawah. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV.